السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang nikmat. Apa itu nikmat? Kullu fadlin wa ihsanin minallah ala ibadihi. Segala karunia, kebaikan dari Allah untuk hambanya. Nikmat dibagi dua. Apa dan apa? Khusus dan umum. Nikmat umum Allah berikan kepada siapapun. Yang rajin sholat, yang gak pernah sholat, yang sunnah, yang bid'ah, yang beriman, yang kafir, yang murtad, semuanya diberi nikmat oleh Allah. Itu nikmat secara umum. Ada yang lebih besar lagi, yaitu nikmat khusus. Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini besar sekali, karena menyangkut nasib kita nanti di akhirat, surga atau neraka. Adapun nikmat umum tadi, ya cuman di dunia. Sehat, kaya, sukses, terkenal, masyhur, dan seterusnya. Hanya dirasakan di dunia. Makanya kecil dibanding dengan nikmat khusus. Karena dengan nikmat khusus ini, seseorang akan sampai ke surga, akan selamat dari neraka. Dan kita tahu kenikmatan surga akan dirasakan berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa juta tahun, berapa miliar abad, ya. Ketika kita mengatakan 1000 miliar abad, kayak apa lamanya itu? Masih kurang, ya. Yang benar, khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya bersama kekekalan Allah, ya, bersama kekekalan Allah. Jadi tidak ada waktu akhirnya. Begitu pula penghuni neraka, kekal selama-lamanya bersama kekekalan Allah. Kayak apa ruginya orang-orang kafir yang sekarang sedang tertawa-tawa, sedang berpesta pora membantai kaum muslimin, sedang mencaci maki, menghina, menghujat kaum muslimin, sedang berpesta pora. Cuma 60 tahun mereka rasakan. Cuma 70 tahun, bahkan cuma 50 tahun, bahkan ada yang cuma 40 tahun, 30 tahun. Berakhir dengan siksa neraka, khalidina fiha abada. Kayak apa ruginya? Ya. Maka semua manusia pasti rugi. Kecuali semua manusia rugi semua, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihat
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di luar itu rugi semua. Ya gimana nggak rugi? Walaupun raja dia, walaupun miliarder dia, walaupun hidup dari bayi sampai tua tidak pernah menderita, tidak pernah miskin, rugi serugi-ruginya. Inilah nikmat khusus. Berupa apa? Berupa iman. Nah, nikmat khusus ini ada yang lebih khusus lagi. Ya. Beriman jelas, muslim jelas, tapi lebih dari itu. Apa? Dapat wahyu. Ini nikmat yang luar biasa. Udah nggak mungkin masuk neraka lah, walaupun sesaat, bahkan tidak dihisap. Kenapa? Dapat wahyu dari Allah. Tentu nikmat ini tidak ada pada diri kita semua. Ini khusus para nabi, khusus para rasul. Ya. Saya bacakan ayat. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini mudah diucapkan, gampang dihafal, sederhana kalimatnya, tapi sulit mengamalkannya, dan butuh ilmu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang baik, zuhud, qanaah, jujur, amanah, tapi karena nggak dapat ilmu yang benar, kena syubhat, mau taat malah jadi maksiat. Mereka sholat, mereka saum, mereka baca sholawat, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Nggak ada ilmu. Dia tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Dia tidak bisa membedakan mana yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak. Bahkan sebagian mereka nggak mau tahu. Ada itu, nggak mau tahu. Ya biarin aja. Nabi nggak mencontohkan orang baik kok. Salahnya di mana maulid Nabi? Salahnya di mana tahlilan? Salahnya di mana rajaban, salawat nariyah? Kan salawat, kan sholat, kan saum, gitu. Ya biarin aja. Nabi nggak mencontohkan. Memang semuanya harus mencontoh Nabi. Yang begitu mendasar mereka nggak paham. Maka bersyukur antum. Ya, profesor bukan, doktor bukan, hafal Al-Quran tidak, hafal ribuan, boro-boro ribuan hadis, ratusan, mungkin cuma puluhan, mungkin cuma belasan. Alhamdulillah tahu, oh ini bid'ah, oh ini bid'ah, oh ini bid'ah, yang sunnah ini, kayak apa nikmatnya. Sementara profesor, doktor, hafal Al-Quran, nggak paham. Apa nggak nikmat ini? Nikmat yang luar biasa. Ya. Dan nikmat ini Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah tidak berikan pokoknya kalau berbakti kepada ibunya aku kasih nikmat ini, enggak juga. Berapa banyak anak yang sangat berbakti kepada ibunya tapi tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana selawat yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak. Padahal dia sangat berbakti kepada ibunya. Padahal dia sangat dermawan, padahal dia sangat jujur, sangat amanah, tapi tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, dan itu ribuan bahkan jutaan di negeri kita ini.
Maka nikmat ini Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oh, ke yang rajin ngaji, kata siapa? Emangnya ahlul bidah itu enggak rajin ngaji? Mereka rajin ngaji. Ibu-ibu kita yang yasinan, yang muludan, yang sholawatan nariyah, apa enggak rajin ngaji? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Mereka rajin. Ya. Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah atau sunnah kepada mereka, ya mereka nggak dapat. Ya. Sementara berapa banyak dari kita yang biasa-biasa saja. Tapi Allah berikan hidayah sunnah itu bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Ada 4 golongan, 4-4-nya sudah kita bahas setelah kita ikuti pembahasan beliau tentang 4 golongan tadi. Ketemulah siapa? Rasul dan para sahabat. Jadi siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah yang harus kita contoh, kita tiru? Rasul dan para sahabat. Ketemu, ya. Kemarin kita ikuti penjelasan beliau, diawali dari nabiyyin, ketemu Rasulullah SAW. Siddiqin, ketemulah Abu Bakar, ketemulah Umar, ketemulah Utsman, Ali, Zubair, Talha, dan seterusnya. Intinya Rasul dan para sahabat. Maka jika salat kita, saum kita, azan kita, qomat kita, tawaf kita, sa'i kita, semuanya mengikuti cara Rasul dan para sahabat, dijamin selamat. Mafhum mukhalafahnya? Mafhum mukhalafahnya, dijamin tidak selamat. Kalau salat kita, zakat kita, haji kita, melempar jumrah kita, azan kita, qomat kita tidak mengikuti Rasul dan para sahabat, semuanya yang sifatnya ibadah mahdoh. Pernahkah Rasulullah dan para sahabat puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah? Kalau pernah, kita ikuti. Kalau nggak pernah, jangan. Ya, ketika Rasul dan para sahabat puasa Arafah selalu bersamaan dengan wukuf di Arafah, jangan pernah kita mencari contoh lain. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat tidak mungkin salah. Pernahkah Rasul dan para sahabat dalam satu malam berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid? Yang pertama habis Isya, yang kedua menjelang sahur. Kalau tidak pernah, jangan coba-coba. Ya. Pernahkah Rasulullah dan para sahabat bikin acara khusus di tanggal 12 Rabiul Awal? Atau pada umumnya di bulan Rabiul Awal lah. Orang kita bilang bulan Maulid. Kalau tidak pernah, jangan coba-coba. Ya, karena tidak mengikuti mereka terancam. Apa ancamannya kemarin di surat An-Nisa? Nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan kemana dia cenderung sesat. Gitu. Jadi Allah bikin mereka yakin dalam kesesatannya. Maka orang-orang Mu'tazilah itu yakin dengan kesesatan Mu'tazilahnya. Orang-orang Asy'ariyah itu yakin dengan kesesatan Asy'ariyahnya. Orang-orang Khawarij, orang-orang Qaramita, orang-orang Zindik, semuanya yakin dengan kesesatannya.
Ini ancaman Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan kemana dia cenderung sesat. Itu di dunia. Di akhirat, wanuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke jahannam. Ini mengerikan sekali. Ancaman untuk siapa? Siapapun yang tidak peduli dengan Rasul dan para sahabat. Maka wajib kita berhati-hati. Wajib kita terus bertanya, ini dilakukan oleh para sahabat? Ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Ini ada sunnahnya dari Rasul dan para sahabat? Terus dalam semua ibadah mahdoh. Rasul dan para sahabat takbir doang apa ngangkat tangan ketika takbir 7 kali di rakaat pertama Idul Fitri, Idul Adha, dan 5 kali di rakaat kedua. Itu pun sama. Kalau Rasul dan para sahabat takbir doang tanpa ngangkat tangan, jangan pernah ngangkat tangan. Begitu pula dalam salat mayat 4 kali, apakah 4-4-nya ngangkat tangan, apa takbiratul ihramnya saja? Kita ikuti Rasul dan para sahabat semuanya. Karena itu masuk ibadah mahdoh, kecuali ghairu mahdoh. Tidak perlu mencontoh Rasul dan para sahabat. Bahkan mencontoh Rasul dan para sahabat harus sama dengan Rasul dan para sahabat. Bodoh. Karena ibadah itu ghairu mahdoh. Berarti cari nafkah, bekerja di kantor, IT segala macam haram. Karena nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kenapa kita katakan halal? Padahal Rasul tidak pernah mencontohkan cari nafkah dengan cara-cara seperti itu. Karena cari nafkah bukan ibadah mahdoh, tapi ibadah ghairu mahdoh, bebas, tidak harus sama dengan Rasul dan para sahabat. Begitu pula cara sodako. Ya. Tidak perlu mencontoh Rasul dan para sahabat. Beda caranya nggak masalah. Karena sodako ibadah ghairu mahdoh. Adapun yang mahdoh seperti sholat, saum, zikir, wirid, azan, qomat, tawaf, sa'i, dan seterusnya, nambah dikit saja dosa. Dikit saja. Maka para ulama mengatakan mencium hajar aswad dengan mengecupnya, ada bunyi kecupan, dosa, bid'ah. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencium hajar aswad dengan mengecupnya, dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Segitunya para ulama Ahlus Sunnah jeli. Jangan melebihi Rasul dan para sahabat. Termasuk mencium hajar aswad dosa ketika tanpa tawaf. Belum pernah Rasul dan para sahabat mencontohkan tidak tawaf, tapi mendekati Ka'bah, mendekati hajar aswad, lalu menciumnya. Rasul dan para sahabat mencium hajar aswad itu di sela-sela tawaf. Ya. Ya. Yang pertama, an-nabiyun. Wa hum kullu man auhammahu ilaihim wa nabba'ahu. Siapa para nabi itu? Siapapun yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan khabar dari Allah, begini, begini, begini. Walaupun barangkali tidak berisi syariat. Ya. Ada kalanya seorang nabi hanya diperintahkan ke sana. Artinya syariatnya tetap nabi sebelumnya. Ya. Adakah seperti itu? Ada. Ada. Ya. Ini termasuk untuk membedakan mana nabi, mana rasul. Kalau rasul ya, yang 313 itu pasti ada syariat yang beda dengan sebelumnya. Tentu berbedanya bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, dan bukan masalah khobar.
Masalah istilah kita, masalah fikih. Masalah fikih. Ya. Bagaimana membersihkan najis, misalnya. Bagaimana perbedaan tentang nikah, misalnya. Itu ada sedikit perbedaan. Bukankah Tuhannya satu, Allah itu satu, kok bikin syariat berbeda-beda? Jawabnya sama dengan, bukankah Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian, 5000 tahun kemudian? Allah pasti tahu. Kenapa Allah sudah menurunkan ayat, nggak lama kemudian ayat itu dimansukh, dibatalkan, dinasih, diganti dengan ayat berikutnya? Kok jadi kayak seorang presiden misalnya, raja misalnya, bikin satu peraturan, lalu peraturan itu diganti karena sudah tidak cocok lagi dengan zaman. Ya, kok jadi begitu? Ya, jawabannya sama dengan tadi. Terserah Allah. Terserah Allah. Salah satu sifat Allah adalah terserah Dia. Dan Allah itu tidak peduli orang mau ngomong apa, Allah tidak peduli. Salah satu sifat Allah. Ya. Allah itu nggak punya sifat, nanti kata orang gimana ya? Nanti gimana ya? Komentar manusia gimana ya? Nggak ada. Maka berapa banyak perbuatan Allah yang kita tidak bisa menalar. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Nggak ada. Allah itu memikir resiko. Kalau aku syariatkan begini, kalau aku perintahkan begini, nanti orang-orang begini, nggak ada. Betul-betul semau Dia. Barangkali ya, kalau Allah sifatnya tidak seperti itu, barangkali Allah tidak akan menyesatkan manusia termulia, bapak ibunya. Manusia termulia di muka bumi, bapak ibunya disesatkan oleh Allah dan di neraka. Ada anaknya langsung disesatkan. Seandainya Allah itu mungkin seperti kita, punya pertimbangan, ya, nanti kalau ini begini, kalau ini, barangkali tidak ada orang tua seorang nabi yang sesat. Yang disesatkan ya musuh Nabi lah. Ini tidak. Ayahnya, ibunya, anaknya, pamannya, istrinya, istri seorang nabi Allah sesatkan. Ini salah satu sifat Allah adalah tidak peduli apa kata orang. Ya bayangkan saja, bikin ayat wahyu, tidak ada kalimat yang sebaik Al-Quran, ayat Al-Quran, wahyu firman Allah. Isinya cuman nun, satu huruf doang, qaf atau hamim 2 huruf, atau 3 alif lam mim. Ya. Ini apa ini? Gitu. Ini apa? Belum pernah ada satu hasil karya, puisi, apalagi syair, apalagi novel, cerpen, apalah. Isinya cuma 1 huruf, 2 huruf. Ya, apa ini? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan ini onyol ini. Apa artinya? Ternyata
dosa besar bagi kita kalau meninggalkan ayat itu. Ya. Kita baca surat Al-Baqarah. Langsung dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim enggak usah dibaca, enggak ada artinya. Huruf doang ngapain dibaca? Ada yang begitu? Enggak ada. Allah enggak peduli. Gitu ya. Ini orang-orang kafir seperti itu. Ya biarin aja. Memang harus ada orang-orang kafir yang akan menghina Al-Quran, menghina Allah, harus ada. Dan itu bagian dari kehendak Allah. Kehendak apa? Masih ingat? Kehendak kauni. Apakah Fir'aun mengaku Tuhan, mencaci maki Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Musa? Kehendak Allah? Jelas. Apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kehendak Allah? Jelas. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Rasulullah? Ini bagian dari kehendak Allah? Jelas. Kehendak kauniyah. Termasuk Yahudi hari ini Allah biarkan membantai kaum muslimin di Gaza, 50.000 lebih, mayoritas wanita dan anak-anak. Apakah ini kehendak Allah? Iya. Kehendak kauniyah. Kehendak Allah ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Untuk syar'iyah tentu tidak. Fayasmalur rusul, termasuk para nabi adalah rasul. Rasul pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. 313 dan 124.000. Ya, ada yang membedakan para rasul ini diutus untuk umat yang durhaka. Sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Musa, ini luar biasa umat mereka yang begitu durhaka. Ya. Bayangkan saja mengatakan Allah itu bukan Tuhan kami, tapi Tuhanmu. Kayak apa itu? Sedihnya Nabi Musa. Ya, idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'id. Pergi saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu sana berperang berdua. Inna hahuna qa'idun, kami mau duduk-duduk di sini saja. Seandainya kita yang jadi Nabi Musa, kayak apa perasaan? Betapa hancurnya. Maka Al-Quran yang bukan untuk Nabi Musa, Al-Quran untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Di dalam Al-Quran adakah kata-kata Musa? Ada? Banyak sekali. Wa qala Musa liqaumihi, banyak sekali menceritakan betapa dahsyatnya kebiadaban, kebrutalan, kebengisan, kekurang ajaran Yahudi, Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan ada yang dipilih oleh Nabi Musa. Tentu yang dipilih nggak sembarangan. Kalau istilah kita, yang berilmu, yang bertakwa, yang rajin sholat, yang jujur, yang amanah, namanya juga pilihan. 70. Dibawa oleh Nabi Musa ke arah Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Apa yang diucapkan oleh 70 orang pilihan ini, pilihan Nabi Musa alaihi salatu wassalam?
lan nu'mina laka hatta narallaha ja'ratan. Sebagian riwayat mengatakan ini setelah Nabi Musa mendengar suara Allah dan mereka ikut sedikit mendengar. Gitu. Ini kan nikmat yang luar biasa. Ikut mendengar suara Allah, tapi tidak seperti Nabi Musa ya. Ini sebagian riwayat. Bukannya bersyukur, terima kasih, alhamdulillah, sujud syukur, mendengar suara Allah, tapi malah lan nu'mina laka hatta narallaha ja'ratan. Musa, kami nggak mau beriman lagi kepada Allah sampai kami melihat Allah betul-betul jahrah, terang, zahir di depan mata kita. Kayak apa itu perasaan Nabi Muhammad? Beliau saja tidak melihat dan belum pernah ada dan tidak akan pernah ada kecuali nanti di surga. Maka Aisyah berani bersumpah, siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat Allah, dusta, bohong. Ucapan Aisyah ini tidak bertentangan dengan ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Loh, kok tidak bertentangan? Bisa dijamak. Kita pakai thariqatul jam'i, bukan thariqatul tarjih. Ya. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah melihat Allah? Dengan hati. Dengan hati. Karena melihat Allah, melihat dalam kaidah syar'i ada berapa? Masih ingat? Melihat itu dalam kaidah syar'i ada berapa? Masih ingat? Ada 3. Basariyah, manamiyah, qalbiyah. Basariyah melihat dengan mata yang kita lakukan setiap hari. Manamiyah melihat saat tidur. Istilah kita bermimpi. Maka dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, orang bermimpi itu ro'a fil manam, ro'aitu fil manam. Dalam tidurku aku melihat. Maksudnya bermimpi. Satu lagi qalbiyah, melihat dengan hati. Ini yang bisa dilakukan oleh Nabi. Apakah Nabi melihat Allah? Iya, tapi bukan dengan mata, tapi dengan hati. Seperti apa bentuknya, prosesnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Berarti tidak bertentangan. Nah, si Yahudi ini ingin dengan mata telanjang, bukan dengan hati tentunya. Kayak apa? Langsung disambar geledek, mati semua. Kata Nabi Musa, ya Allah, apa yang harus aku sampaikan kepada umatku? Ya, yang ditinggal di sana mungkin ribuan. Ini kan cuma 70 orang. Dan itu pilihan kayak gitu. Luar biasa ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan para ulama sepakat jumlah nama Musa dibanding dengan nama Muhammad di dalam Al-Quran, banyakan mana? Banyakan Nabi Musa. Ya, antum baca Al-Quran tahulah. Yang Muhammad cuman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasidda'u 'alal kufar, ya. Yang Nabi Musa banyak sekali. Secara nama Musa, Muhammad, banyakan Musa di dalam Al-Quran. Secara nama. Adapun secara domir, tentu lebih banyak Rasulullah SAW. Ya.
kadang pakai huwa, kadang pakai hu, kadang pakai abd. Ya, faqama Abdullah, berdirilah hamba Allah, berdiri sholat. Yang dimaksud Rasulullah SAW. Banyak sekali, melebihi jumlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, tapi secara nama Muhammad dan Musa di dalam Al-Quran lebih banyak Musa. Ya, itu contoh seorang Rasul. Adapun Nabi tidak seberat Rasul. Bahkan ada Nabi yang mendatangi satu kota, Intokiyah. Berapa di surat Yasin? 3. Ya. Fa'azzazna bitsalitsin. Setelah 2 nabi itu didustakan dan akhirnya dibunuh, kami perkuat dengan nabi ketiga. 3-tiganya dibunuh. Ini tidak syak lagi Bani Israel, Yahudi. Wa ja'a min aqsal madinati rajul yas'a. Ketika 3-tiganya itu didustakan, datang seorang laki-laki, tukang kayu An-Najjar. Disebutkan Habibun Najjar. Ya, menasihati, kenapa tidak kalian ikuti para nabi itu? Dia membawa kebaikan, dia tidak minta upah dan seterusnya. Dibunuh juga. Dan mati mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dan dia, ya laita qaumi ya'lamu, coba umatku tahu aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini, ya Allah. Sayang mereka nggak tahu. Dan Allah memang nggak mau. Allah nggak mau. Kalau Allah mau, Allah perintahkan manusia, wahai manusia, lihatlah ke atas. Loh, lihat orang-orang yang mati syahid dapat kenikmatan seperti itu. Allah nggak mau. Allah nggak mau. Allah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, tulisan doang. Ya, nggak usah pakai pemandangan seperti itu, semuanya akan beriman. Suara. Cukup dengan suara. Manusia beriman semua. Suara apa? Suaranya udah ada. Sayang kita yang masih hidup tidak dengar. Coba kalau Allah perdengarkan saja. Apa? Siksa kubur. Siksa kubur. Jika manusia mendengar siksa kubur, maka habis manusia itu. Ya gimana nggak habis? Orang maunya sholat, maunya zikir, maunya tasbih, maunya istighfar, nggak mau kerja, nggak mau olahraga, nggak mau nikah, ya gimana nggak habis? Allah nggak mau. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.